pagi teman-teman, kenalin nama saya Irma Patricia Purba, kelas 12 IPA 2. Review sebuah buku bestseller dengan judul Teruntuk Masa Kecil dan Aku di Kemudian Hari. Guru pembimbing Bapak Dedi Suryadi dengan mapel Bahasa Indonesia. Hai teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Teruntuk Masa Kecil dan Aku di Kemudian Hari. Untuk mental yang tangguh pada masa kini, semoga dengan adanya video ini dapat menambah referensi teman-teman semua. Karena saya akan membagikan sudut pandang saya terhadap sebuah buku keren yang akan kita bahas kali ini. Sedikit overview tentang penulisnya ya teman-teman. Raffi Fauzi seorang penulis naskah dalam sutradara film dokumenter yang masuk dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 2019. Raffi Fauzi merupakan seorang anak dari 3 bersaudara yang lahir di Kuningan pada tanggal 11 April 1998. Selain menulis, Raffi Fauzi juga aktif menggunakan media sosialnya untuk membagikan potongan kisah-kisah dari bukunya itu. Ada salah satu konten beliau yang ia unggah yang berhasil membuatku hanyut hingga meneteskan air mata. Konten itu menceritakan tentang seorang ibu dan bapak. Raffi Fauzi adalah seorang penulis yang memiliki ketertarikan mendalam pada tema-tema kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan kenangan masa kecil. Dalam karyanya, Raffi Fauzi sering mengenali emosi dan pengalaman profesional yang dapat menyentuh hati pembacanya. Melalui buku Teruntuk Masa Kecil dan Aku di Kemudian Hari, Raffi Fauzi berhasil menyampaikan pesan-pesan sederhana, namun penuh makna tentang cinta, kehilangan, dan pentingnya menghargai orang-orang terdekat dalam hidup kita. Buku ini akan membawa kamu kembali ke masa kecil, membangkitkan kenangan indah bersama kedua orang tua atau orang terdekat yang mungkin sudah lama terlupakan. Melalui cerita-cerita yang ditulis dengan penuh perasaan, kamu akan merasakan kembali momen-momen sederhana yang begitu sangat berarti. Kadang kita lupa atau merasa canggung untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua, terutama ibu. Buku ini mengingatkan kamu akan pentingnya menyampaikan perasaan sebelum terlambat, memberikan dorongan untuk lebih terbuka dalam menyatakan kasih sayang kepada ibu. Apakah kenangan masa kecil kamu penuh dengan momen-momen indah bersama ibu? Coba bayangkan kembali saat kamu pulang sekolah dan mencari sosok ibu di rumah, hanya untuk merasakan ketenangan begitu melihatnya. Kenangan ini sangat berharga, dan sayangnya seringkali kita lupa untuk mengungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Dari konten masa kecilnya pula akhirnya terblow up oleh TikTok. Sampai Maret 2023, penerbit Gagas Media menghubunginya lalu mengajak untuk bekerja sama menerbitkan buku.
Pria yang akrab disapa Rofi itu mengaku kerap mengenang momen-momen ketika masa kecil. Salah satu yang paling berbekas adalah memperhatikan perut mama ketika tidur. Pertanyaan demi pertanyaan di halaman pertama, buku teruntuk masa kecil dan aku di kemudian hari. Begitu menohok ya teman-teman, hal sepele namun berarti di masa dewasa. Membuat berbagai momen-momen masa kecil terulang kembali. Rofi Fauzi lahir dari keluarga sederhana di Kuningan, Jawa Barat. Ketika ia masih kecil, lulusan jurusan film ISBI Bandung tak pernah bertanya hal tersebut kepada mama dan bapaknya. Januari 2020, Rofi Fauzi melalui perjalanannya sebagai konten kreator dan mengupload konten ke TikTok. Tak disangka, pria yang memiliki 458.000 follower itu langsung viral. Kontennya tentang masa kecil yang suka melihat perut mama ketika tidur disukai generasi TikTokers. Dari konten masa kecilnya pula, akhirnya terblow up oleh TikTok. Sampai Maret 2023, penerbit Gagas Media menghubunginya, lalu mengajak untuk bekerja sama menerbitkan buku. Momen yang bakal buat dirimu rembes itu dibuatkan konten oleh Rofi Fauzi. Konten kreator yang juga TikToker dengan pengikut lebih dari 458.000 itu membuat video dengan narasi sederhana yang menyentil ingatan terdalam. Nah, teman-teman, jadi buku yang telah saya baca ini memang sesuai dengan masa kecil saya. Seperti di sini saya akan bacakan halaman random yang ada di buku ini. Aku masih ingat betapa antusiasnya aku dulu saat mendapat kabar sepupu akan berkunjung ke rumahku. Waktu menunggu, aku pakai untuk memikirkan permainan apa yang akan kami lakukan. Membayangkannya saja sudah seru. Sepupuku tiba. Tapi nggak semuanya sesuai dengan rencana. Awal bertemu, kami berdua masih kaku. Ia masih menempel lekat dengan orang tuanya. Begitupun aku, yang malu-malu untuk memulainya. Tapi itu nggak lama. Aku lupa bagaimana awalnya sampai kami akhirnya bermain tak kenal waktu. Kami juga main, makan, sampai jajan pun bersama-sama. Sampai kami merasa akrab satu sama lain. Sayangnya, kami harus berpisah karena sepupuku harus pulang ke rumahnya. Begitu selanjutnya. Kami kembali bertemu, merasa asing di awal. Kemudian sangat dekat saat harus kembali berjauhan. Sekarang kami sudah sama-sama dewasa. Membuat asing yang dulunya hanya di awal pertemuan, kini menjadi berkelanjutan. Sekalipun mengobrol, obrolan kami bukan lagi tentang mainan, melainkan pembicaraan berat tentang rencana di masa depan. Saudara adalah tempat berpaling teraman ketika rumah kehilangan harmonisan. Nah, itu adalah bacaan narasi dari buku teruntuk masa kecil dan aku di kemudian hari. Buat teman-teman yang mau mengulang masa kecil, mengingat masa kecil, dan ingin menghangatkan memori masa kecil di pikiran kalian, dan kalian pikir media apa yang cocok atau buku apa sih yang cocok untuk membantu aku mengingat kembali, saya sarankan buat teman-teman ambil buku ini. Pengarangnya Rofi Fauzi. Judulnya Teruntuk Masa Kecil dan Aku di Kemudian Hari. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan dengan orang-orang terdekat,
diajak untuk lebih memahami dan menghargai, menyadari pentingnya kehadiran mereka dalam hidup kita. Kisah-kisah dalam buku ini menjadi inspirasi untuk memperbaiki dan mempererat hubungan dengan orang tua kita. Akan mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana pentingnya peran orang tua dalam hidup kita. Dan bagaimana kita dapat menunjukkan rasa terima kasih dan cinta dengan lebih baik. Setiap halaman membawa kamu pada perjalanan emosional yang dapat membantu kamu merasa dekat dan terhubung dengan masa kecil. Nah, demikian review novel dengan judul Teruntuk Masa Kecil dan Aku di Kemudian Hari. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Terima kasih.